Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Ulfikriyah dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai masalah-masalah pengelolaan kelas, yang mana materi ini dengan mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Neneng Nafisa MAG MSI. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai masalah-masalah pengelolaan kelas, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu masalah-masalah pengelolaan kelas. Masalah-masalah pengelolaan kelas adalah suatu masalah-masalah yang sering muncul ketika pengelolaan kelas berlangsung. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari masalah pengelolaan kelas, kita lanjut saja ke materi jenis-jenis masalah pengelolaan kelas. Yang mana jenis-jenis masalah pengelolaan kelas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada masalah perorangan dan yang kedua ada masalah kelompok. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai jenis masalah perorangan. Penggolongan masalah perorangan didasarkan kepada anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia mengarah pada pencapaian suatu tujuan, yang mana setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan merasa dirinya berguna. Jika individu gagal mengembangkan rasa ingin memiliki dan rasa dirinya berharga, maka ia akan bertingkah laku menyimpang. Nah, di sini terdapat 4 jenis penyimpangan perilaku perorangan di kelas, yaitu yang pertama, menarik perhatian orang lain. Tingkah laku destruktif atau mengganggu ketenangan, mencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada siswa yang suka pamer, suka melawak, membikin onar, memperlihatkan kenakalan, terus-menerus bertanya, tingkahnya rewel. Tingkah laku perhatian yang pasif dijumpai pada siswa yang malas, terus-menerus meminta bantuan orang lain. Yang kedua yaitu mencari kekuasaan. Nah, tingkah laku pencari kekuasaan hampir mirip dengan siswa pencari perhatian, tetapi lebih mendalam, yang mana siswa pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan, tidak mau melaksanakan tugas, dan menunjukkan sikap tidak patut secara terbuka. Siswa pencari kekuasaan yang pasif tampak pada siswa yang amat menonjolkan kemalasannya, sehingga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tipe seperti ini amat lupa, keras kepala, dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhan. Yang ketiga yaitu menuntut balas. Nah, menuntut balas, siswa ini ditandai dengan frustasi yang amat mendalam dan tidak menyadari bahwa ia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Perilaku siswanya ditunjukkan dengan keganasan, penyerangan secara fisik, kayak mencakar, menggigit, menendang terhadap sesama siswa, petugas atau penguasa, ataupun terhadap binatang. Siswa penuntut balasan yang aktif sering disebut siswa yang ganas dan kejam, sedangkan siswa penuntut balas pasif dikenal sebagai siswa yang pencemberut atau suka menentang. Yang keempat yaitu memperlihatkan ketidakmampuan. Siswa yang berperilaku merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya atau rasa memiliki, dan bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Anggapan lain yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan perilaku mengundurkan diri atau memencilkan diri atau disebut dengan isolasi diri. Akhirnya siswa tersebut menjadi rendah diri. Yang kedua, jenis masalah-masalah pengelolaan kelas itu yaitu masalah kelompok. Nah, di sini terdapat 7 masalah kelompok yang sering muncul di kelas yang berakibat terhadap pelaksanaan manajemen kelas. Yang pertama yaitu kekurangan kekompakan, jadi kurang kompak.
Kekurangan kekompakan ditandai dengan adanya kekurang cocokan di antara para anggota kelompok. Konflik antara siswa dari yang berjenis kelamin atau suku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurang kompakan. Siswa yang berada di kelas jenis ini, siswanya tidak saling membantu dan siswa tidak tertarik dengan kelas yang mereka tempati. Yang kedua yaitu kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Perilaku kelas ini muncul apabila siswa tidak lagi mematuhi aturan atau tata tertib kelasnya. Contoh perilakunya seperti berisik, dorong-mendorong, dan sebagainya, dan yang lainnya masih banyak lagi. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Perilaku ini sering terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar dilontarkan penerimaan kelompok atas perilaku menyimpang. Perilaku ini terjadi apabila kelompok mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Contohnya seperti perbuatan memperolok-olokkan atau membuat lawakan lucu dengan cara menggambar lucu tentang guru. Yang kelima yaitu kelompok mudah terganggu dalam kelancaran kegiatannya. Kelompok mereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berarti atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kegiatan kelompok itu. Contoh, siswa menolak untuk melakukan karena beranggapan guru kurang adil. Yang keenam, kelompok protes tidak mau melakukan kegiatan. Perilaku kelompok ini tergolong yang paling rumit, baik pernyataannya dinyatakan secara terbuka ataupun secara terselubung. Contoh, permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang suatu tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Perilaku ini terjadi apabila kelompok mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan, penggantian guru, penggantian anggota kelompok, dan lain-lain. Siswa menganggap perubahan yang terjadi sebagai ancaman terhadap keutuhan kelompok. Setelah kita mengetahui jenis masalah-masalah pengelolaan kelas, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara penanggulangan masalahnya. Yang pertama yaitu cara penanggulangan masalah perorangan. Terdapat 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah perorangan seperti yang pertama, jika guru merasa terganggu atau bosan dengan perilaku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari perhatian. Yang kedua, jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, hal itu merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika guru amat disakiti, hal itu merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. Yang keempat, jika guru tidak mampu menolong lagi, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. Guru hendaknya benar-benar mampu mengenali dan memahami secara tepat arah tingkah laku siswa agar guru mampu menangani masalah siswa secara tepat. Apakah perilaku siswa itu mengarah ke pencari perhatian, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuannya. Jadi kita seorang pendidik harus bisa terlebih dahulu memahami atau mengenali setiap tingkah laku dari peserta didik. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya menggunakan cara pendekatan. Yang selanjutnya yaitu cara penanggulangan masalah kelompok. Ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah kelompok seperti yang telah dibahas pada bagian terdahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru bersikap hangat dalam membina sikap persahabatan dengan semua siswa.
menghargai, dan menerima mereka dengan berbagai keterbatasannya. Yang kedua, guru bersikap adil sehingga semua siswa merasa diperlakukan sama. Yang ketiga, guru bersikap objektif terhadap kesalahan siswa dengan melakukan sanksi sesuai dengan tata tertib. Yang keempat, guru tidak menuntut para siswa untuk mengikuti aturan yang di luar kemampuan siswa. Yang kelima, guru tidak menghukum siswa di depan teman-temannya. Yang keenam, guru pandai-pandai menciptakan suasana optimis sehingga setiap siswa merasa selalu berada dalam kesuksesan. Yang ketujuh, suasana kehidupan di sekolah lebih menyenangkan, tidak mendorong kepada perilaku yang tidak dikehendaki. Yang terakhir, pada saat-saat tertentu disediakan penghargaan dan hadiah bagi siswa-siswa yang bertingkah laku sesuai sebagai bahan suri tauladan siswa lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu usaha preventif atau mencegah masalah pengelolaan kelas. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional sehingga terasa benar oleh siswa rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Tindakan lain dapat berupa tindakan korektif terhadap tingkah laku siswa yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Nah, dimensi korektif dapat terbagi menjadi dua, yaitu tindakan yang seharusnya segera diambil guru pada saat terjadi gangguan, yaitu disebut dengan dimensi tindakan, dan tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut. Nah, di sini dimensi pencegahan dapat merupakan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan dan lingkungan sosio-emosional. Di sini ada yang pertama kondisi fisik. Kondisi fisik, lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembuatan belajar siswa dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud meliputi ruangan tempat belajar, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, pengaturan penyimpanan barang-barang dan lain-lain. Yang kedua, kondisi sosio-emosional. Suasana sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa dalam belajar dan efektivitas tercapai tujuannya pengajaran. Suasana sosio-emosional ini meliputi tipe kepemimpinan guru, sikap guru, suara guru, dan lain-lain. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai teknik-teknik memelihara disiplin kelas yang baik. Menegakkan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan siswa, akan tetapi sebaliknya, ia ingin memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada siswa dalam batas-batas kemampuannya. Akan tetapi juga kalau kebebasan siswa terlampau dikurangi, dikekang dengan peraturan, maka siswa akan berontak dan mengalami frustasi dan kecemasan. Di sekolah, disiplin banyak digunakan untuk mengontrol tingkah laku siswa yang dikehendaki agar tugas-tugas di sekolah dapat berjalan dengan optimal. Teknik-teknik memelihara disiplin kelas yang baik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teknik keteladanan guru. Sebagaimana yang telah kita ketahui sama bahwa seorang guru itu digugu dan ditata didik. Guru hendaknya memberikan contoh, teladan, sikap dan perilaku yang baik kepada siswanya. Yang kedua ada teknik bimbingan guru. Guru hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswa. Jadi setiap guru itu harus bisa membimbing semua peserta didiknya
dengan cara apapun supaya pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, teknik pengawasan bersama, yang mana dalam teknik pengawasan bersama, disiplin kelas yang baik mengandung pula kesadaran akan tujuan bersama, jadi tertib. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, mengadakan perencanaan bersama antara guru dan siswa, mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab pada siswa, membina organisasi siswa secara demokratis, membiasakan agar siswa dapat berdiri sendiri atau mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, membiasakan siswa untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, dan yang terakhir, memberikan dorongan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai masalah-masalah pengelolaan kelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.